Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program 5 menit bersama Gereja Misi Injili Damai Indonesia Hong Kong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin dalam hidup kita sering bertanya, saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berusaha berkenan di hadapan Tuhan, saya sudah berusaha untuk mengampuni orang lain, saya sudah berusaha untuk setia. Dan kita merasa sudah melakukan semuanya itu dengan baik. Tetapi sering pada kenyataannya kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit dalam hidup kita. Kenapa saya sudah membaca Alkitab, saya sudah melayani Tuhan, masih datang berbagai macam masalah dalam hidup saya? Kenapa kesedihan, pergumulan, tantangan masih terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur 126 ayat 5a di situ dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memilih orang-orang pilihannya itu juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mudah. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ketika bersama dengan keluarganya, dia setia mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Dan ketika melakukan itu semuanya, dia tidak pernah berpikir bahwa kakak-kakaknya akan melakukan hal-hal yang jahat dalam hidupnya, akan menjual dia karena merasa iri dengan Yusuf. Tapi Yusuf tetap mengampuni mereka. Yusuf tidak pernah menaruh dendam kepada kakak-kakaknya. Dan yang selanjutnya ketika dia sudah dijual oleh kakaknya, dia harus berada di satu rumah, yaitu rumah Potifar, dan menjadi budak di sana. Tapi satu yang membuat saya kagum, Yusuf tetap menjaga komitmennya untuk dia hidup takut akan Tuhan, untuk dia tidak mencemari hidupnya, untuk dia menjaga supaya dia tidak menodai hidupnya. Dan itu terbukti ketika dia berada di rumah Potifar. Yusuf menolak ajakan dari istri Potifar untuk melakukan perbuatan asusila. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia menolak itu semua, dia difitnah sehingga dia harus masuk penjara. Tapi disitulah ada titik balik yang luar biasa yang dialami oleh Yusuf. Tuhan mengangkat hidupnya melalui satu orang juru minuman, mantan juru minuman yang sesama narapidana. Akhirnya Yusuf diperkenalkan kepada Raja Fir'aun, Raja Mesir pada saat itu, sehingga Yusuf bisa menerjemahkan arti mimpi dari Raja Mesir itu. Dan karena kesanggupan Yusuf untuk bisa menerjemahkan mimpi itu, mengartikan mimpi tersebut, sehingga Yusuf diangkat sendiri oleh Raja supaya dia menjadi orang nomor 2 dan diberikan kekuasaan oleh Raja. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini tidak pernah juga terpikirkan oleh Yusuf. Tetapi mari kita belajar meneladani sikap Yusuf yang dia tetap berkomitmen untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, untuk dia tetap melakukan yang terbaik, untuk dia tetap setia, berkomitmen untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Tetaplah lakukan kebenaran, tetaplah setia, tetaplah menabur kebaikan, tetaplah kita punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun kita merasa bahwa keadaannya sepertinya sulit, sepertinya kita melihat masalah datang silih berganti, tapi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita diizinkan Tuhan menabur, tapi suatu saat kita akan menuai dalam waktu dan cara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan para petani, kita perhatikan mereka yang bercocok tanam, tidak ada yang mereka menabur hari itu juga menuai. Ada proses panjang yang harus dihadapi. Dari proses menabur, mereka menunggu waktu menuai. Saat ini kalau kita masih melewati masa-masa sulit, masih melewati badai, masih melewati berbagai macam jerat kehidupan yang tidak mudah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Masalah apapun, kesedihan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, percayalah Tuhan memperhatikan. Percayalah
bahwa segala sesuatu yang kita alami, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tetaplah pada komitmen kita. Kalau kita selama ini berbuat baik, tetaplah lakukan itu. Kita yang setia melayani, tetaplah setia melayani. Kita yang hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, tetaplah lakukan itu. Karena Tuhan memperhatikannya. Dan ingatlah janji firman Tuhan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati.